Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa bi suratil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Pertama sekali mari kita sama-sama untuk senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai pada saat siang hari ini Allah masih terus memberikan kita berbagai macam nikmat, baik berupa nikmat kesehatan, kelapangan waktu, keringanan langkah, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah masih kita pegang erat dan kita hunjamkan dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Lewat nikmat iman dan Islam itulah membimbing langkah kaki kita ke rumah Allah pada siang hari ini. Kita yakin bahwa tanpa hidayah dari Allah kita tidak akan sampai kemari. Lewat hidayah dari Allah itulah kita bersikeras, terburu-buru untuk masuk ke rumah Allah dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka ta'abbud ilallah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatu arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, terburu-burulah kamu untuk mohon ampun kepada Tuhanmu yang surganya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lewat janji Allah itulah kita bersikeras untuk hadir ke rumah Allah pada siang hari ini. Sebagai manusia, manusiawi, kita pada siang hari ini untuk istirahat tidur barangkali. Tapi karena hidayah dari Allah, karena adanya iman dan Islam yang masih terhunjam dalam hati sanubari kita yang paling dalam,
itulah yang membimbing langkah kaki kita untuk mau ke rumah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang mulia. Selanjutnya kita yakin bahwa kita diciptakan Allah hanya untuk mengabdi kepadanya. Apapun pekerjaan kita hari ini, apapun jabatan yang kita sandang hari ini, ayo kita orientasikan hidup ini dalam rangka ta'abbud ilallah, dalam rangka taqarrub ilallah. Karena Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Maka apapun jabatan yang kita sandang hari ini, apapun profesi kita yang kita lakukan hari ini, apapun pekerjaan kita hari ini, ayo kita orientasikan dalam rangka ta'abbud illallah, supaya jangan salah kaprah dalam menjalani hidup ini. Kemudian selanjutnya bahwa ayo kita terus senantiasa ucapkan salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang sedang Jumat yang mulia. Mari di akhir-akhir hayat kita, di sisa-sisa usia kita, berapapun hari ini kita sedang menjalani sisa-sisa usia kita, karena kita tahu bahwa kematian adalah sebuah misteri. Maka di sisa-sisa usia kita ini, kita kepengen good ending dalam hidup ini, kita kepengen happy ending dalam hidup ini, kita kepengen husnul khotimah, menyelesaikan hidup kita di dunia ini. Maka di akhir hayat atau di sisa-sisa usia kita ini, yuk kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di tanggal 18 Muharram. Artinya apa? Bahwa berarti kita sudah hidup 18 hari di tahun baru Hijrah, tahun 1443 Hijrah. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya mencoba mengangkat sebuah judul, Momentum Hijrah. Ayo kita gelorakan semangat revolusi akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang mulia. Apa yang harus kita hijrahkan dalam rangka merevolusi karakter kita atau merevolusi akhlak bangsa ini? Pertama, bahwa paling tidak yang harus kita hijrahkan ialah hijrah akidah. Akidah kita hijrahkan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar atau menistakan agama, apalagi perbuatan syirik. Kita lihat bahwa akidah adalah pondasi keimanan kita. Sejarah membuktikan bahwa di periode Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merevolusi akidah orang Arab jahiliyah pada saat itu. Ketika akidahnya sudah terrevolusi, mereka termotivasi untuk mau berbuat kebaikan. Itu dia. Maka di tahun baru Hijrah yang sekarang, yang sedang kita jalani 18 hari ini, ayo kita revolusi atau kita hijrahkan akidah kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Terkadang bahwa tanpa kita sadari, dalam rangka mengangkat harkat martabat kearifan lokal atau budaya lokal,
kita berbuat syirik. Masih banyak budaya-budaya lokal yang kita selalu kerjakan masih berbau syirik. Padahal Allah sangat marah sekali ketika kita berbuat syirik. Kita saja tidak mau diduakan, konon lagi Allah. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru dzunuba ma yusyrika bih. Allah tidak akan mau mengampunkan dosa orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru dzunuba ma duna dzalik. Dia akan mau mengampunkan dosa di luar syirik. Ayat yang lain Allah mengatakan bahwa lain asrakta la yahbatanna amaluka. Ketika kamu berbuat syirik, perbuatan syirik itu akan menghapuskan amalmu bagaikan api menelan kayu api. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa ya inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah sebuah pembangkangan yang sangat besar. Dalam surat Al-Luqman. Maka oleh sebab itu, di tahun baru yang baru kita jalani perjalanan hidup kita di 1443 Hijrah ini, yuk pelan-pelan kita tata hidup ini, kita perbaiki hidup ini, kita revolusi akhlak, sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang berakhlak. Ketika kita pribadi-pribadi mau merevolusi akhlak kita, ketika kita pribadi-pribadi mau memperbaiki akhlak kita, akan lahir keluarga yang berakhlak, akan lahir masyarakat yang berakhlak, akan lahir warga negara yang berakhlak. Ketika warga negara yang berakhlak lahir, akan lahir pemimpin yang berakhlak. Revolusi akhlak. Kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang mulia. Paling tidak, ayo mari kita hijrahkan hijrah fikriyah, mindset kita terhadap Islam ini. Barangkali masih banyak di antara kita yang berislam hanya natwinti, sunat kawin mati. Ketika sunat kita adakan acara keislaman. Ketika kawin kita juga adakan acara-acara keislaman. Ketika mati apalagi kepengen diadakan acara-acara keislaman. Di luar itu semua kita kembali kepada budaya-budaya kita. Terkadang mengangkangi norma-norma agama yang sudah kita anut. Maka mindset kita terhadap Islam, hijrah fikriyah, ayo kita rubah bahwa Islam itu adalah way of life, pandangan hidup kita. Islam itu adalah hukum dari segala sumber hukum. Ketika kita ada masalah dengan kehidupan kita, yuk kita cari referensinya di Islam. Jangan datang ke mbah dukun. Jadi kita jadikan Islam ini adalah way of life, pandangan hidup kita. Baru kita bisa. Selama ini barangkali kita masih, saya katakan tadi, masih mencari referensi lain di luar Islam dalam menata hidup ini. Sehingga apa? Mindset kita terhadap Islam hanya Islam ini sebagai kalau perlu kita pakai, kalau nggak perlu kita buang. Inilah ada segelintir orang yang mencoba bahwa ketuhanan yang Maha Esa yang berbudaya, kan itu mencoba mengkotak-katik Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa yang berbudaya. Kenapa? Kita masih mencari referensi lain ketika kita dihadapkan dengan masalah hidup kita. Ketiga, yang harus kita hijrahkan adalah hijrah iqtisadiyah, hijrah ekonomi. Ayo lewat tahun baru hijrah ini, momentum tahun baru hijrah ini 1443,
kita mencoba untuk membangun ekonomi umat. Kita mencoba untuk membangun ekonomi Islam. Belanjalah kepada para pedagang Islam. Belanjalah di kedai-kedai Islam. Jangan lagi belanja kita di kedai-kedai non-muslim. Ketika kita menguasai ekonomi, akan terbangun ketika ekonomi Islam itu kuat. Seperti kita lihat, ada 9 naga di negara kita. Mereka yang punya ekonomi yang kuat. Kenapa enggak kita di dalamnya? Maka ayo, lewat hijrah yang 18 hari sudah kita jalani ini, kita coba, kita hijrahkan mindset ekonomi Islam kita. Ayo kita bangun ekonomi Islam. Mari kita belanja di pedagang-pedagang Islam. Supaya apa? Terbangun ekonomi Islam. Ketika ekonomi Islam terbangun, Islam akan jaya. Karena salah satu komponen untuk bisa jaya adalah kita mampu menguasai ekonomi. Seperti 9 naga. Barangkali sekitar demikian saja yang saya coba sampaikan kepada kita. Sekedar menggugah perasaan kita lewat momentum hijrah. Yuk kita berhijrah. Jangan jalan di tempat terus. Jangan terus berubah, ya kan? Kita masih terus biasa-biasa aja. Kita peringatin hijrah hanya sebatas seremonial. Kita tidak mau atau tidak mampu menghijrahkan kepribadian kita. Barakallah li wa lakum wa bil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.